Seru. Tahun politik 2024 ini semakin panas dari tingkat pusat sampai tingkat kota kabupaten. Oke, Tapos 2024 coba membahas atau diskusi santai aja nih. Kan biasanya kalau dengan pemerintahan, dengan wartawan atau dengan anggota dewan itu biasalah bicara politik. Tapi kali ini kita ngobrol sama Jagger. Zaman dulu aja Jagger. Iya. Deddy Supriyadi. Siap. Ore. Masuk Bang. Asik. Bang Deddy, siap. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat selalu Bang. Susah loh bisa podcast bareng Bang Deddy. Sumpah dia terkenal banget udah. Cuman kali ini Bang Dedinya tuh gue bingung kok dia punya wig gitu, pakai wig gitu. Oh gitu ya. Pakai wig ya. Ini Deddy Kubuser bukan? Oh, bukan ya? Salah. Deddy Dores Pak. Bukan juga. Deddy Dores. Iya. Bang Deddy. Siap. Ya ini perlu diketahui dulu nih ya. Bang Deddy ini aktivis Bang ya. Aktivis di bidang narkotika. Oke. Yang pernah kita podcast juga dulu. Ya. Dan juga sebagai wakil ketua Ormas Pemuda Pancasila Kota Bekasi ya. Siap. Oke Bang Deddy. Oke siap. Coba apa yang mau kita bahas? Saya bingung deh sebenarnya. Bicara tentang aktivitas penggiat narkotika itu nggak akan pernah selesai Pak. Ya karena apa? Ya karena makin terus seiring perjalanan teknologi, seiring perjalanan yang katanya sekarang bergerak dari revolusi industri, dari era milenial, sekarang ke era milenial ke 4.0, teknologi informatika semakin meningkat, dan ini juga mempunyai dampak juga terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika. Nah, itu di tahun politik bahaya biasanya gimana Bang? Peredaran narkotika tuh. Narkotika jangankan bicara di dalam tahun politik. Kemarin tahun Covid yang seluruh dunia usaha selesai aja, narkotika itu masih bisa cari-cari celah untuk tetap beredar secara gelap. Masih bisa terbang dia ya? Masih bisa, karena apa? Karena dalam perjalanannya yang namanya narkotika itu mereka ini pinter nih mensiasati kondisi sosial, politik, ekonomi, budaya gitu kan, dengan memanfaatkan teknologi informatika segala macam. Dan oleh karenanya saya tidak ada hentinya bersama kawan-kawan yang lain dengan beberapa aparat penegak hukum di bidang narkotika untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat say no to drug, jauhi narkotika. Itu Bang. Bang, ini kan kalau saya perhatiin nih ya, saya terawang dikit, Bang Deddy kan gayanya kan parlente nih. Nah, ya kan, parlente lah, banyak gaya lah kalau bukan ngebah kegayaan ya. Berani gue, berani. Iya berani. Berapa Bang anggota PP di Kota Bekasi Bang? Mendekati 10.000 Bang. Mendekati 10.000. Tersebar di 12 kecamatan, 56 kelurahan. Kan kita denger nih, serem-seremnya Abang ya kan, jelek-jeleknya Abang. Tapi program Bang Deddy ini katanya kita denger-denger selintingan-selintingan bagus nih untuk beberapa anggota nih dalam hal pekerjaan, ekonomi. Ya. Ini sebelum kita bahas politik ya. Yes. Begitu kita dipercaya oleh anggota untuk berada di posisi tapak pimpinan di majelis pimpinan cabang, ini kan ada proses Bang. Nggak seuduk-uduk kita taruh di situ. Ada perjalanan yang harus diikuti. Begitu kita menjadi pimpinan bukan berarti kita hanya berpikir wah enak nih dapat setoran. Nggak begitu Bang. Karena apa? Organisasi Pemuda Pancasila itu organisasi yang belum lama aja ulang tahun ke-64 tanggal 28 Oktober 1999 lahirnya, sampai sekarang sudah 64 tahun. Itu terus mengikuti perkembangan zaman juga Bang. Tapi bicara secara organisasi, begitu ada kader yang diberi kepercayaan untuk menduduki tapak kepemimpinan di tingkatan majelis pimpinan di Kota Bekasi, yang saat ini saya dipercaya untuk itu, tugas yang paling pokok yang pertama adalah itu sesuai dengan anggaran rumah tangga, bagaimana kita bisa mengayomi anggota dan juga bagaimana kita bisa mensejahterakan anggota. Pemuda Pancasila, anggotanya yang di Kota Bekasi mendekati 10.000 itu mulai dari haram jadah sampai dengan sajadah ada Bang. Dari tato yang titik, tato cicak sampai tato buaya itu ada Bang. Kita juga tahu nih, udah jadi tukang parkir kita.
Padahal parkir-parkir itu ada yang parkir di toko-toko retail yang modern ya. Mereka juga nggak sembarangan begitu. Mereka tuh banyak beberapa yang memang ada perjanjian tertulis dengan pemerintahan setempat. Itu tidak hanya berlaku di ormas kami ada yang melakukan itu. Jadi itu ada perjanjian dengan retail toko-toko itu ya. Dengan toko retail atau malah kadang dengan aparat pemerintahan setempat. Yang intinya bagaimana kita tetap aja kita cari nafkah tapi tetap kondusif. Kami pernah mengusulkan kepada pemerintahan Kota Bekasi, kami menyampaikan formula bagaimana kita Pemuda Pancasila Kota Bekasi pada khususnya bisa dengan formula ini paling tidak kita bisa mengisi kantongnya PAD Kota Bekasi. Bagaimana dengan jukir-jukir yang liar ini tidak lagi menjadi liar, tapi ada bekal. Bekal dalam artian ada retribusinya. Nah, kita sudah menyampaikan formula-formula itu, tapi waktu itu terkendala udah 6 kali pertemuan, mendekati pertemuan terakhir ternyata ada permasalahan lain. Kita tetap melakukan pendekatan dengan pemerintahan Kota Bekasi, dengan pihak-pihak retail, kita sudah diskusi, duduk bareng, begitu mau dijawantahkan, begitu mau direalisasikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya ketentuan lain, Tuhan punya ketentuan lain, COVID. Selain dari itu, dalam periode yang sekarang, periode kedua saya sekarang ini, 2024 sampai dengan 2027, saya mengajukan program ke pimpinan saya, dan pimpinan saya meng-ACC, saya lalu menginisiasi program saya ini, saya lakukan adakan audiensi dengan instansi pemerintah yang dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja. Kalau abang tahu mungkin BLK Sepes yang ada di samping stadion itu, kami mengadakan audiens. Iya, tahu. Apa yang saya mau ambil? Yang pertama, di situ ada pelatihan yang diselenggarakan oleh pusat Kemnaker yang ada di Kota Bekasi nih. Masa kita cuma sebagai penonton doang? Orang Bekasi harus ada dong. Yang tinggal di Bekasi ya. Kan bagaimana saya bisa menyerap dan menyalurkan anak-anak kami, anggota-anggota kami untuk ikut di dalam pelatihan yang diselenggarakan oleh Sepes. Nah, begitu diselenggarakan sana, otomatis mereka begitu keluar mempunyai nilai jual karena mereka mempunyai sertifikasi, ada keahlian lah ya. Mempunyai keahlian. Insya Allah akhir bulan ini kami akan menandatangani MOU dengan pihak Sepes, Balai Latihan Kerja di sana. Isu-isu yang sekarang ini umum kan apa sih Bang di Kota Bekasi? Isu yang pertama masalah kesehatan, yang kedua isunya apa? Pendidikan. Nah, yang ketiga yang paling krusial isunya masalah ketenaga kerjaan. Pengangguran ya banyak. Pengangguran banyak. Nah, oleh karena itu kerjasama yang saya lakukan ini Bang dengan pihak Sepes ini, karena di sini banyak pelatihannya. Kita ketemu, kita ajak anggota-anggota kita fasilitasi, insya Allah mereka mempunyai nilai tambah. Ini banyak loh, ada teknologi informasi, komunikasi, teknik elektronika, pariwisata. Itu Bang, aduk kopi aja Bang, diajarin di sini Bang, bikin kue, masak. Terus ada juga animator muda nih kayak abang nih ya. Kayak Abang Pandu nih, kamera nih. Di sana tuh ada juga pelatihan khusus buat fotografer, ada Bang. Ya udah latihan lagi lo dulu. Boleh. Lo harus latihan lagi, lo kurang bagus. Semua Bang di situ ada. Nah ini, sorry Bang. Ya. Kan tadi abang mikirin masalah jukir, juru parkir. Yes. Terus pelatihan ke depannya, MOU. Yes. Terus pelatihan narkotika. Ya. Terus kapan abang kerjanya? Abang kerja atau apa sih? Itu yang saya lakukan ini, saya di Ormas, saya sebagai aktivitas di kegiatan penggiat narkotika, itu hiburan saya Bang. Oh hiburan? Iyalah. Luar biasa. Iya dong, hiburan tapi bermanfaat buat masyarakat orang banyak. Iya. Aktivitas saya adalah menjadi seorang suami, menjadi seorang kakek. Nah, sebagai seorang suami, seorang kakek yang kebetulan punya usaha kecil-kecilan nih. Udah jadi kakek ya? Itu udah jadi kakek. Dua Bang, udah ngkongkong Bang, kayak kakek. Saya punya usaha kecil-kecilan Bang. Alhamdulillah di saya ada karyawan, dulu pernah sampai ada hampir 15-an, ya seiring perjalanan karena COVID segala macam, tinggal ada sisa hampir 10 orang lah yang dipekerjakan di usaha saya. Usaha saya di bidang konstruksi Bang. Usaha sendiri tuh, pribadi? Sendiri, alhamdulillah. Alhamdulillah itu Bang. Nah, itu nggak usah dibahas, nanti iklan di sini. Iklan. Beda.
Intinya punya usaha bidang konstruksi. Siap. Punya karyawan 10. Siap. Sekarang nih. Siap. Luar biasa. Itu hebat itu. Hebat. Kalau kita ngelihat Dedi kasih, Iya. Dedi Supriyadi sering ngasih. Ini ibaratnya dari jukir, anggota PP 10.000, Ya. pelatihan itu warga-warga yang ikut. Ya. Pak itu udah bisa nyalek tuh. Bang. Apanya? Udah bisa nyalek. Nyalek. Harusnya abang nyalek. Oh begitu ya. Jangan cuman kan Mantep, perjalanan Bang. hidup tuh kan di apa namanya aktivis, Yes. ormas, Ya. naik lah ya kan, Nah. caleg. Iya. Kan lagi musim nih, tahun Emang pemilu. pantes bang. Ini udah mulai kita mau bahas politik Iya, nih. Pantes bang. Baju udah kuning. Iya. Jadi kayak kesannya gimana kalau warna kuning bang? Gimana bang? Nah, pantes ya. Kalau bicara masalah legislatif, tahun 98 dulu saya pernah ditawarkan oleh teman-teman aktivis. Saya suruh berhenti, suruh pensiun dipercepat, suruh berhenti saya jadi aparatur negara untuk politik saya nggak mau. Waktu itu saya merasa nggak Tapi cocok. emang jangan deh bang. Kalau caleg-caleg itu rata-rata mikirinnya kan buang duit. Kalau nggak lolos, dia stres. Stres. Sampai disediain tuh sama RSUD itu. Ah, betul. Ya kan? Sempet Konsultasi. rame kan? Jangan Betul. jangan caleg bang. Nggak, kalau caleg itu nih, ibaratnya harus siap di lingkaran yang itu. Yes. Ya kan? Yang Parah bang, caleg jangan deh. Kayaknya gitu nggak ya. mau jadi caleg. Nggak mau ya, nggak ada nawaran. Langsung juga jadi ya. dewan aja maunya. Oh begitu ya. Kadang-kadang gini bang, kenapa sih ya? Iya, iya. eh, Ya, kita maaf nih caleg ya. dalam seiring perjalanan waktu, pemikiran saya tentang politik itu semakin bergeser. Saya melihat beberapa contoh-contoh pemuda Pancasila, Majelis Pimpinan Nasional, menugaskan beberapa orang kader untuk duduk di dalam pemerintahan, di dalam dunia politik. Contoh kasus Bambang Susatyo di MPR, ada Lanyala Mataliti, dan yang paling anget nih bang, ada salah satu orang menteri termuda di Indonesia, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ardito. Doi ini kadernya Pancasila. Suka tidak suka, Deddy Kuncir Supriyadi Iya. adalah seorang penggiat narkotika di Kota Bekasi, Iya, iya. yang juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Pemuda Pancasila Kota Bekasi, yang saat ini membutuhkan dukungan doa. Caleg intinya. Nah, Aduh, Muter-muter ya? muter-muter. keren ya, udah mulai bisa biasa. Caleg intinya. Jadi saya ditugaskan oleh salah seorang MPO kita dengan izin dari Ketua Majelis Pimpinan Cabang Ormas Muda Pancasila Kota Bekasi. Akhirnya saya bergabung dalam satu partai politik. Dalam hal ini Partai Politik Golongan Karya. Saya pengurus DPD Golkar Kota Bekasi, yang kemudian saya didapuk untuk menjadi fungsionaris, dan saya diusulkan untuk menjadi salah seorang bakal calon legislatif dari Partai Golongan Karya. Saya ditugaskan di Dapil 5 bang. Ya. Ya. Dapil 5 ya. Dapil 5. Saya memang domisili di dapilnya, saya Dapil 1 sebenarnya Bekasi Selatan. Tapi saya ditugaskan di Dapil 5 Bekasi Barat Pondok Gede. Oh gitu. Buat saya yang namanya ditugaskan, saya sebagai kader siap ditempatkan di mana saja. Kenapa enggak? Modal saya adalah dalam menyalek ini, modal saya adalah bersama kerabat, bersama sahabat. Oh, siap. Jadi yang dijual itu bukan lagi bicara masalah nomor, tapi bicara bagaimana seorang caleg ini bisa diminati oleh Ya. pemilih. Karena apa? Ya karena tadi bukan lagi bicara nomor, bukan lagi bicara duit, tapi bicara adalah faktor kepercayaan, kualifikasi tertentu, hubungan dengan masyarakat baik, pengalaman organisasinya sudah ada. Nah, itulah mungkin kesempatan saya untuk lebih memperjuangkan lagi bagaimana warga Kota Bekasi dan program saya yang namanya Kota Bekasi Bersinar, Kota Bekasi Bersih Narkotika akan saya pergunakan apabila saya mendapat kepercayaan dari masyarakat. Jadi fokusnya Saya ini ya? duduk di Kalimalang, saya akan ini yang akan menjadi concern saya. Selamat lagi bang. Selamat Makasih lagi. bang, makasih bang. Luar biasa. Itu. Udah langsung. Mau kursi nomor berapa? Kalau kursi nomornya bebas bang. Oh, siap, Iya. siap. Yang penting haknya kita dapat. Oh gitu. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memperjuangkan warga Kota Bekasi bisa hidup sesuai dengan taraf
hidup masing-masing. Iya. Bagaimana keinginan masyarakat, bagaimana sarana sosial, sarana umum bisa dinikmati oleh masyarakat sesuai dengan peruntukannya. Mekanisme organisasi, mekanisme pemerintahan dijalankan sesuai dengan tupoksinya. Itu yang menjadi target kita sebagai salah seorang kader. Luar biasa. Gitu, Bang. Terus kenapa alasannya abang nyalek sih gitu? Nah, kan jadi ormas aja udah cukup nih. Cukup pusing. Cukup pusing. Nyalek tuh kelebihannya apa dan lebih detail lagi. Cara singkat coba abang, lebih apa sih gambaran abang nyalek gitu? Apa yang menjadi aspirasi itu akan lebih smooth disampaikan lagi kepada pemerintah Kota Bekasi sebagai lembaga eksekutif. Ya, kalau memang dipercaya di Kalimalang, kami ini bukan pengambil keputusan, tapi kami membantu pengambil keputusan untuk melaksanakan fungsinya dengan goal terakhir mensejahterakan masyarakat, warga Kota Bekasi. Kemarin, ormas itu adalah menjadi magnet bagi calon politisi-politisi untuk dirangkul karena dibutuhkan suaranya untuk mendukung dia. Caleg itu ya? Iya. Tapi setelah terpilih, wassalam. Kenapa enggak? Sekarang justru lahir dari seorang kader pemuda Pancasila terus mempunyai kesempatan yang bersangkutan untuk berkontestasi politik di tahun 2024. Tidak ada satupun alasan untuk tidak mendukung kader sendiri, keluarga besar pemuda Pancasila untuk duduk di Kalimalang. Ya. Dan informasinya daftar calon tetap tuh hari ini, Bang. Yes. Abang berarti udah lolos DCS kan? Iya. Berarti daftar calon tetap gimana nih? Lolos ya? Insya Allah saya lolos, saya yakin. Saya adalah seorang warga Kota Bekasi yang mencoba memberikan asas kepastian kepada seluruh warga Kota Bekasi sesuai dapilnya untuk memberikan dukungan, untuk memberikan doa restu sehingga kita bisa hidup di Kalimantan. Amin. Berarti yang abang tawarin ini ya? Ini salah satunya ya. Jadi bersih dari narkotika dan bisa mengikuti pelatihan-pelatihan Ya. untuk punya keahlian gitu ya. Dan ini bukan cuma sekedar program kerja. Ini sudah saya laksanakan. Jadi jauh-jauh sebelum ini rame-rame tentang dunia perpolitikan ini sudah lakukan itu. Bergeraknya itu bukan karena saya sebagai caleg. Gitu. Selamat lagi, Bang. Terima kasih, Bang. Ya. Terima kasih, Bang Deddy, Siap. Supriyadi, Esos, MM, Sebentar lagi MA, Bang. MA ya, S2-nya ya, luar biasa. Terima kasih, Bang. Oke, Bang Deddy ini luar biasa. Oke, untuk Tapos, Sobat Tapos nih, kita kali ini ngalor ngidul ngobrolin politik. Ternyata yang kita obrolin adalah seorang caleg juga, gitu ya, dari Partai Golongan Karya. Iya, Kota Bekasi. Ya. Siap tempur berarti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Iya, siap. Oke, Bang Deddy, terima kasih Siap. banyak. Semoga lolos di DCT Siap. Amin. dan bisa terus berjuang Siap. melawan ketidakadilan. Apa coba? Intinya Kota Bekasi butuh sosok yang beda lah, ya kan? Mudah-mudahan sosok Jeger Abang ini bisa mendobrak semua batas-batas bagi masyarakat. Apa coba? Bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Woi, siap. Terima kasih Siap. banyak. Sekali Dan lagi, sukses selalu. Amin. Siap. Dukungan dari rekan-rekan wartawan. Siap. Sukses, Bang. Amin. Terima kasih. Nugi pamit. Terima kasih. Oke.